Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget, yang mau saya bahas itu adalah pinjol ini adalah program gagal loh. Program yang seharusnya ini tidak dimunculkan oleh OJK. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Hampir setiap hari keluh kesah ini muncul. Keluh kesah ini didasari bukan semuanya orang-orang ini adalah orang-orang yang sengaja meminjam tapi sengaja tidak mau bayar. Tidak bisa dipukul rata semuanya seperti itu. Tapi OJK selalu mengira bahwasannya masyarakat Indonesia ini tidak tahu diri. Minjam lebih dari 10 aplikasi pinjol tapi tidak mau bayar. Padahal yang saya perhatikan di sini ya, pinjol ini program yang belum pantas disajikan kepada masyarakat Indonesia. Ya, selain masyarakat Indonesia belum memahami bagaimana segi pinjaman online, tapi pinjaman online ini penuh dengan semua kelicikan. Mulai dari mereka memberikan dana sampai iklan tipu muslihat yang beredar di media sosial, semuanya hanyalah gimmick dan tipu daya sesaat saja. Jadi saya itu berharap ya, ada petinggi-petinggi yang ada di Indonesia ini, terutama dari pejabat-pejabat kita, itu kan rata-rata kan orang pintar dan orang hebat semuanya. Tolong, masalah dari pinjaman online ini tidak bisa dianggap sepele. Kalau masalah ini kita biarkan OJK untuk menyelesaikan masalah ini, saya rasa OJK tidak akan mampu dan tidak akan bisa terselesaikan masalah dari pinjaman online ini. Karena dari dulu mulai kemunculan pinjol di 2017 sampai sekarang itu masih bermasalah. Ya, bahkan OJK membawa pinjol dari yang tidak legal menjadi legal gitu loh. Ya, tapi OJK lupa untuk menelusuri program mereka, cara praktek-praktek mereka. OJK lupa dalam hal ini. Pemerintah boleh melakukan survei kembali. Siapa di sini orang-orang ya atau di Indonesia ini yang sudah meminjam di pinjaman online dan coba tanya kepada hati nurani mereka apa yang terjadi gitu loh. Ya, ini tidak sesukses program kredit usaha rakyat yang disubsidi pemerintah. Ini pinjaman online hanya gimmick dalam iklannya, tipu daya dalam iklannya, menarik seseorang untuk melakukan peminjaman. Begitu sudah masuk, orang-orang akan diperalat dengan data-data yang sudah mereka pegang. Berarti program ini adalah program gagal. Hampir semua orang yang meminjam di pinjol pasti mengeluh dengan besaran bunga yang harus mereka bayar. Belum lagi pemotongan uang admin, belum lagi kalau telat bayar harus dicaci maki dan dihina-hina bahkan sampai direndahkan. Kemana mereka mau mengarah? OJK menciptakan ruangan pengaduan 157. Ruangan pengaduan yang dibikin oleh OJK ini bukan hanya untuk pinjol, tapi ruangan pengaduan ini juga bisa dipakai oleh perbankan lainnya kalau memang ada nasabahnya yang mengalami masalah juga. Jadi 157 itu tempat melapor semua masalah tentang perbankan. Sementara kasus pinjol ini banyaknya luar biasa. Ya, harusnya ini disediakan satu tempat pelaporan yang benar-benar lebih spesifik lagi. Tapi saya perhatikan OJK tidak serius dalam menangani hal ini. Makanya begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengeluh dengan kejamnya dunia pinjaman online. Kemana mereka harus melapor? Kemana mereka harus mengadu? Kalaupun ada AFPI, ya, tadi sudah saya bahas juga di dalam video saya. Sudah saya singgung juga. Kepercayaan publik terhadap asosiasi ini itu sudah menurun. Kepercayaan masyarakat terhadap AFPI ini itu menghilang. Kenapa? Karena petinggi dari AFPI sendiri pemilik pinjaman online. Bagaimana kita harus percaya kalau ini benar-benar akan ditangani, benar-benar akan diseriuskan gitu loh? Gak akan mungkin bisa. Makanya saya berharap sama pemerintah ada satu program untuk memaksimalkan kembali pinjol ini dalam praktek-praktek mereka yang ada di lapangan. Jangan hanya membaca data yang ada di perusahaan OJK, jangan hanya membaca data yang ada di asosiasi, karena itu tidak cukup mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. Data itu bisa disetting. Apapun yang terjadi hari ini, walaupun ada masyarakat yang mati gara-gara pinjaman online, tetap aja datanya akan baik. Kalaupun mereka tersudutkan
salah satu dari pinjol legal itu pasti mereka akan berdalih sebisa mungkin, menyediakan pengacara sebisa mungkin untuk menutupi kasus demi kasus ini. Ya, makanya yang menderita siapa? Masyarakat Indonesia lah yang dikorbankan dalam hal ini. Kalau OJK berbicara soal literasi memang benar. Ya. Tidak semua masyarakat Indonesia cukup literasi mereka terhadap pinjaman online. Tapi hampir semua masyarakat Indonesia yang meminjam di pinjaman online kewalahan dan mengeluh. Berarti ada yang cacat dalam program ini. Jangan kita hanya bisa menyalahkan masyarakat tanpa kita mencari tahu apa yang menjadi dasar penyebab di balik ini semuanya. Pernah OJK mencoba? OJK nggak pernah melakukan uji dalam hal ini. Bagaimana caranya OJK bisa mengeluarkan izin pinjol sebanyak ini, sementara OJK tidak melakukan pengujian soal praktek mereka yang ada di lapangan. Ujinya itu bukan uji semata untuk meminjam. Coba dipinjam, coba ditelatkan. Bagaimana nanti penagihannya? Ya, kalau saya nggak salah satu dari pejabat OJK sendiri, ya Mbak Kiki, itu pernah ditelepon gara-gara sopir dia atau driver dia itu melakukan peminjaman di pinjaman online. Ya, dari sana kan harusnya bisa belajar. Makanya saya bilangin aturan yang diterbitkan OJK mulai dari aturan camilan, kamera, mikrofon, lokasi itu bullshit. Ya, tidak pernah diikuti oleh pinjol sampai detik ini. Kalaupun ada yang mengikuti cuma boleh mengakses kamera, mengakses mikrofon dan lokasi, pasti di dalam hal ini mereka sematkan aplikasi-aplikasi lain untuk mereka akses juga. Ya, dalam akses kamera misalnya, mereka bisa mengakses kontak. Dalam akses lokasi, mereka bisa mengakses galeri. Dalam akses mikrofon, mereka bisa mengakses lain sebagainya. Karena nggak ada bukti bahwa OJK mengkaji dalam hal ini benar-benar ini dipatuhi. Ya, OJK hanya percaya aturan mereka pasti ditaati, tapi OJK tidak mengiringi benar apa tidak aturan ini dipraktekkan di lapangan. Yang merasakan langsung masyarakat Indonesia. Makanya saya pengen dari teman-teman semuanya yang menonton saya hari ini, ingat Anda ini adalah korban. Benar Anda pelaku, Anda melakukan dalam keadaan sadar, tapi Anda dikorbankan dengan ketidaktahuan Anda. Anda dikorbankan dengan pemotongan biaya admin yang sangat besar, Anda dikorbankan dengan bunga yang sangat besar, Anda dikorbankan dengan denda ketika telat yang sangat besar, bahkan Anda dicaci maki dan dihina. Bahkan data-data Anda pun digilir ke pinjol-pinjol ilegal. Ya, saya selalu bahas dulu, saya pernah bahas. Satu pinjol legal itu ada 5 pinjol ilegal di bawah mereka. Kalau nggak mustahil Anda meminjam di pinjol legal, dana cair atau dana tidak cair, tapi promosi sampah itu masih masuk sampai detik ini kepada handphone Anda. Berarti menandakan satu pinjol legal itu mempunyai 5 pinjol ilegal di bawah mereka. Mungkin bisa lebih. Ya, dan apa yang harusnya kita lakukan kalau kita sudah terlanjur seperti ini? Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, jangan lagi ada yang gali lubang tutup lubang. Jangan ada lagi yang menjual aset-aset mereka hanya semata untuk menghentikan sebar data. Jangan ada lagi teman-teman semuanya yang rela meminjam sana, meminjam sini hanya untuk menghentikan sebar data. Jangan lagi. Ya, saya pengen kalau Anda sudah telat bayar, daripada panjang proses sama pinjol, matikan kartu Anda dan Anda berhenti aja bayar. Gagal bayar aja sekalian kalau sudah telat bayar. Ya, saya curiga ini pinjol ini nggak bisa mati-mati loh dari dulu. Semakin banyak orang yang meminjam, seakan-akan mereka semakin naik di posisi ini. Apa sebenarnya gitu loh. Saya ini mempunyai media yang masih kecil. Mungkin saya belum bisa mengcover semua orang-orang yang terjebak di pinjaman online. Tapi seiring waktu berjalan, saya yakin banget mereka akan berkumpul di sini dan Anda akan melakukan penghentian pembayaran besar-besaran. Karena nggak mungkin lagi, kita nggak bisa menoleh kemana lagi. Anda meminta pendapat sama OJK, OJK aja tidak peduli dengan Anda hari ini. Ya, OJK menerbitkan POJK nomor tahun 2023 misalnya gitu kan, nggak ada fungsinya. OJK membatasi satu pinjol itu, satu masyarakat itu atau satu nasabah itu tidak boleh melakukan peminjaman lebih dari 3 aplikasi. Nyatanya masih ada yang meminjam lebih dari 5 aplikasi setelah aturan itu diberlakukan. Ya, berarti semua aturan OJK hanya dianggap sampah oleh pinjol. Dan mulai hari ini saya pengen buat teman-teman semuanya, jangan mau lagi Anda diperbodoh,
karena program gagal yang diizinkan oleh OJK ini. Jangan buang lagi uang Anda secara sia-sia. Jangan Anda miskinkan lagi diri Anda hanya sebatas untuk menghentikan sementara supaya mereka tidak menteror, menghentikan sementara supaya tidak sebar data, menghentikan sementara supaya tidak ditelepon-telepon. Sudahlah, buanglah semua kebodohan Anda. Anda ini dimanfaatkan. Ya, pinjol tidak peduli mau seperti apapun keadaan Anda, yang dia peduli adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun Anda harus mati untuk mencarikan uangnya. Ya, mendingan pikirkan matang-matang, kita ini sudah merdeka, jangan mau lagi kita dijajah dengan era digital yang seperti ini. Tidak ada toleransi sama sekali. Ya, bahkan petinggi-petinggi kita pun juga tutup mata dalam kasus ini. Ya, jadi itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada otoritas jasa keuangan ataupun bisa sampai kepada pejabat-pejabat yang terkait yang benar-benar bisa memaksimalkan atau meluruskan permasalahan pinjaman online ini, yang mana ini merusak ekonomi kalangan bawah. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kedepannya kita berharap walaupun pinjol ini tidak bisa dihilangkan atau dibasmi, paling tidak ada satu aturan yang benar-benar mereka taati dan tidak mereka abaikan begitu saja, supaya ini dirasakan manfaat juga dari masyarakat. Selain pinjol mendapatkan keuntungan, masyarakat pun juga bermanfaat dalam meminjam pinjol. Kalau hari ini nggak ada manfaatnya, cuma keuntungan yang didapat oleh pinjol, tapi penderitaan yang didapat oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.